Hei kalian, Ada apa? sebentar lagi seminar kita akan dimulai dan kita bisa terlambat. Belum pernah tuh lihat orang yang begitu terobsesi dengan penampilannya. Tidak apa-apa, kita bisa langsung lari ke tempat seminar nanti. Tunggu sebentar lagi, Fanny bilang cuma butuh waktu 5 menit lagi. Kali ini terlalu membacakannya. Kalau aku dari dulu sudah tidak tahan dengan si pajangan cantik ini. Aku belum pernah melihat orang yang sekedar mencintai kecantikan se-ekstrim Fanny. Fanny memang teman sekamar kita yang paling modis, paling rapi, dan paling cantik. Fanny, kamu sedang merapikan pakaian untuk pergantian musim ya? Sudah dirapikan selama 3 jam loh. Semua pakaianku ini sudah dipasangkan satu sama lain. Kemeja putih dipadu dengan celana jeans gaya jam 8 pagi ini terlihat sangat praktis. Kalau yang ini untuk pakaian kencan dipadukan dengan kalung mutiara dan mahkota kecil. Wah, ini terlalu detail dan modis. Ada juga yang ini pakaian untuk membuang sampah. Atasan tank top dipadu dengan celana pendek menarik perhatian dan kelihatan cerah. Kan untuk membuang sampah saja punya paduan pakaian yang tetap ya. Modis sih modis, tapi pakaianmu yang berantakan ini banyak sekali. Aku sampai tidak punya tempat untuk melangkah. Iya, benar juga. Hari ini kita pergi untuk syuting video promosi kampus dan yang syuting itu bukan kamu. Kenapa kamu berdandan secantik ini? Ada banyak orang yang menonton nanti, tentu saja harus terlihat cantik. Kita kan cuma tim editor di balik layar. Orang-orang hanya akan mengira bahwa seluruh pikiranmu cuma tertuju pada wajahmu saja. Menampilkan versi terbaik diriku di depan orang lain itu membuktikan kalau aku peduli dengan acara ini. Sudah tidak tertolong lagi. Ayo kita berangkat duluan saja. Punya teman sekamar yang cuma peduli pada wajahnya seperti itu pasti sangat merepotkan kan? Sama sekali tidak. Justru karena mengikuti Fanny kita semua jadi semakin cantik. Hah? Semua pakaianku sudah selesai dirapikan. Foto-fotonya ada di dalam album ini. Nanti kalian bisa melihat ini untuk memilih baju dan memakainya sesuka hati. Wah, ini benar-benar paduan berpakaian yang sempurna. Kebetulan nanti sore aku ada kencan. Aku mau pakai yang ini. Riasanmu yang sekarang tidak cocok. Baju ini harus dipadukan dengan riasan ala Korea. Kamu harus sering-sering menonton video tutorial riasan Korea. Sini, biar ku perbaiki riasanmu. Wah, sekarang aku punya penata rias pribadi. Bagaimana cara menempel bulu matanya? Bagaimana cara membuat kantung mata Kalau bawah? mau bulu matanya lentik, karena mengikuti Fanny, gaya berpakaian kami jadi meningkat dan cara merias wajah kami juga jadi lebih baik. Kak, kami datang untuk membantu. Kamu terlihat cantik sekali hari ini. Tentu saja, mereka ini teman-teman sekamarku, semuanya juga Iya, cantik-cantik. pakaian asrama kalian semuanya bagus. Sini, ikut jadi figuran di depan kamera. Nanti bisa menambah nilai kredit semester. Baguslah, kebetulan aku memang sedang kekurangan nilai. Wah, kita harus benar-benar berterima kasih pada Fanny. Karena Fanny cantik, kita semua jadi ikut tersorot dan diperhatikan. Sangat mencintai kecantikan adalah bentuk dari usaha untuk menjadi lebih baik. Aku sudah siap. Wah, cantik sekali. Ayo kita cepat berangkat. Lain kali aku juga harus berdandan dengan baik. Terima kasih semuanya. Siang ini kita makan salad. Aku yang traktir. Ya, kami sudah makan itu seminggu penuh. Kalian sendiri kan yang bilang ingin diet. Aku ingin makan daging. Sudah mau terlambat, ayo jalan-jalan. Bagaimana rasanya memiliki teman sekamar yang sangat mencintai kecantikan secara ekstrim? Rasanya seperti ikut terbawa dan terinspirasi untuk menjadi lebih baik bersama-sama. Apakah Fanny ada? Tidak ada. Bisa tidak sih Fanny mengurus pacarnya itu? Ada apa? Pacarnya menyukaiku, kalian tidak bisa melihatnya. Tidak mungkin, pacarnya memang baik. Siapa yang tahu kalau dia memacari Fanny hanya agar bisa mendekatiku. Hari ini di perpustakaan dia sengaja mencari kesempatan untuk menyentuh fisikku. Kak, kalau sakit itu berobat. Apakah kejadiannya memang seperti itu? Aduh, barangnya terlalu banyak. Aku angkat kaki sedikit untuk mengurangi beban. Tidak sengaja menyenggolnya. Ingin melakukan kontak fisik denganku, trik murahan. Kamu itu ya terlalu bucin, cuma tidak mau mengakui saja kalau cowokmu itu menyukaiku. Tolong deh, bisa tidak kamu periksakan penyakit halumu itu? Bumi itu berputar mengelilingi matahari, bukan mengelilingimu. Kalian hanya iri padaku. Hari ini di lapangan olahraga mereka terus-terusan melihatku, bahkan kakak Kiki juga menatapku. Iya, dia kan masih patah hati. Aku ternyata bisa membuat dia jatuh cinta lagi. Ah, pesonaku ini. Cara berpikir yang aneh. Tunggu dulu, di dinding pengakuan juga ada postingan tentangmu. Sudut foto ini jelas-jelas foto selfie. Siapa juga yang mau memposting foto selfie orang lain untuk mencarinya? Aduh, foto kakak ini saking populernya sampai viral di luar lingkaran kita. Kalian tidak paham. Aku pernah melihat avatar akun yang memposting pengakuan ini. Itu kan akun alternatif milikmu sendiri. Penyakit halu. Fanny, lihat deh, dia diam-diam memotretku. Orang itu lagi selfie, tidak ada yang sengaja memotretmu. Aku suka kalau kamu mengejarku. Aku mengejarmu, teman. Aku bahkan tidak kenal kamu. Aku yang melihatnya saja merasa malu. Kalau mau foto bersamaku, kita foto saja terang-terangan. Hei, aku benar-benar tidak kenal kamu loh. Jual mahal ya, boleh juga. Kamu berhasil menarik perhatianku. Ih, apa sih? Parah, menderita delusi cinta stadium akhir. Kalian lihat kan, dia sengaja mengulur waktu denganku. Iya, terserah kamu saja. Apakah aku secantik itu hari ini? Aku pergi ke asrama cowok untuk mencegah cowok yang kemarin, tapi dia langsung lari terbirit-birit. Malu-malu kucing dia. Kamu yakin dia malu, bukan karena takut? Iri padaku, bisa dimaklumi. Mas kurir makanan juga sepertinya menyukaiku. Bahkan Mas kurir pun tidak lolos dari kehaluannya. Mas kurir mengirim pesan pribadi padaku. Kamu sudah tidak tertolong lagi.
Dia pergi ke lapangan olahraga lagi untuk menebar pesona. Bukan, dia berturut-turut pergi ke asrama cowok untuk mencegat orang sampai akhirnya dilaporkan. Dosen pembimbing memanggilnya untuk bicara. Dia malah bilang dosen pembimbing juga menyukainya, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Benar-benar delusi stadium akhir. Sekarang dia sepertinya dipaksa pulang ke rumah untuk diskors. Dipulangkan ke rumah, jangan-jangan dia bakal mengira dosen pembimbing ingin bertemu dengan orang tuanya. Hai, aku sudah kembali. Yang imut ini namanya Rere, yang keren ini namanya Maya, yang rambutnya panjang ini namanya Tina. Aku ini Fanny, jangan sampai ketahuan. Fanny, kamu tidak apa-apa? Iya, Baru saja libur musim dingin, kok pulangnya jadi aneh begini? Mereka tidak tahu kalau aku bukan Fanny yang asli. Aku hanyalah pemeran pengganti yang dilatih oleh ibuku. Bu, ibu menyuruhku datang ke kota untuk menemanimu jadi penjaga asrama ya. Apa kamu mau sekolah di sini? Mau sih, tapi kita kan nggak punya uang. Di kamar 403 ada seorang gadis yang wajahnya mirip sekali denganmu. Namanya Fanny, putri orang terkaya di kota ini. Kesehatannya buruk, kamu bisa menggantikannya sepenuhnya. Tapi kelihatannya kami sangat berbeda, apa bisa? Aku akan melatihmu untuk menjadi dia. Bagaimana kalau dia kembali? Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Ini kartu kredit hitamnya. Belajarlah cara menghabiskan uang adalah pelajaran pertama. Hari ini aku yang traktir makan masakan Jepang. Kalian pilih saja tempatnya. Memang benar-benar nona muda kaya, sungguh berwibawa. Rata-rata harganya harus di atas 500.000 per orang. Pergi ke tempat favoritmu saja tidak bisa. Tempat favoritnya yang mana ya? Ibu tidak melatih bagian ini. itu kalian cari saja yang lain. Asalkan ditraktir, oke saja. Ibu bilang Fanny yang asli itu boros. Aku harus belajar menghamburkan uang. Ini semua contoh tulisannya. Berhenti jika aku bilang berhenti. Sudah cukup, berhenti. Aduh, capek sekali. Langkah selanjutnya meniru kepribadiannya. Aku tidak bisa. Lupakan kata tidak bisa itu. Fanny adalah orang sangat sombong. Kamu harus belajar memiliki temperamen yang buruk. Maaf. Panggil manajer kalian ke sini. Biaya layanan yang kubayar jadi sia-sia. Si nona besar itu ya benar-benar pemarah. Peniruan karakter berhasil. Rasanya si Fanny sengaja sekali. Pakaianmu itu sangat mahal kan? Bagaimana ini? Apa mau dicuci di mesin cuci asrama saja? Tentu saja dibawa pulang. Mulai sekarang, semua bajumu harus dibawa pulang untuk dicuci. Fanny asli punya tanda lahir berbentuk daun di lengannya. Kamu harus buat satu yang Apa mirip. perlu sampai begitu? Kamu pikir teman sekamarmu bodoh? Kamu tidak boleh ketahuan. Rayakan kelulusanku, ayo makan kue. Terima kasih, Rere. Apa kue mangganya enak? Enak. Setelah makan, ayo kita mandi bareng. Aku tidak ikut. Rere sedang mengujiku. Aduh, maaf ya. Ada tanda lahirnya. Untung ibuku mengerjakannya dengan teliti. Rere, kalau dia tidak ikut, ayo kita berangkat. Si Fanny alergi mangga. Aku sudah sembuh. Kamu ketahuan, Fanny yang asli itu alergi lemon. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Tentu aku tidak akan membongkarmu karena aku juga bukan Rere yang asli. Mulai sekarang kita saling menutupi ya. Buka pintunya, buka, aku ingin keluar. Aku bukan Fanny yang asli, aku hanya berpura-pura menjadi putri dari orang terkaya. Di kamar 403 ada seorang siswi yang wajahnya mirip sekali denganmu. Dia putri dari orang terkaya di sini. Kamu benar-benar bisa menggantikan posisinya. Putri kaya palsu, gampang banget ketawanya sama aku. Aku juga bukan Rere. Aku ini hasil didikan ibuku. Mulai sekarang aku yang akan menggantikan ibumu untuk melatihmu. Begitu kamu mendapatkan harta warisannya, aku mau bagian 500 miliar. Lalu, di mana putri kaya yang asli? Dia ada di mana itu gak penting. Yang penting adalah pelatihan mautmu akan segera dimulai. Pelatihan apa? Menguasai semua keahlian yang dimiliki Fanny yang asli. Kamu baru bisa dibilang sukses kalau kedua teman sekamarmu itu tidak menyadari rahasiamu. Dia pernah memenangkan penghargaan di kompetisi desain baju. Putri kaya yang asli itu sangat serba bisa. Tapi aku nggak bisa. Ya belajar. Bagus sekali, kemajuanmu cepat juga. Kemampuan segini sudah cukup buat menghadapi dua teman sekamarmu yang bodoh itu. Menghadapi mereka berdua mah urusan kecil. Fanny, lihat nih, celanaku robek ada lubangnya. Bisa tolong bantu aku perbaiki nggak? Untung saja aku baru belajar keahlian ini. Sini, kasih ke aku. Nih Maya, besok-besok kalau ada celana rusak kayak gini langsung buang aja. Nanti aku beliin yang baru. Aduh, nggak usah. Lagian kan ada kamu si desainer busana di sini. Ngapain juga buang-buang uang? Parfummu sudah habis ya. Kok belakangan ini nggak wangi lagi? Nanti sore kita pergi berenang yuk. Pas banget sekalian biar Fanny ngajarin kita gaya katak. Aduh, aku nggak bisa berenang. Baju renangnya kan belum sampai, baru minggu depan sampainya. Ya sudah deh, yuk pergi. Aku takut air, aku pernah tenggelam di sungai dulu, aku tidak bisa. Buang kata tidak bisa itu. Fanny saja sudah bisa berenang dari umur 5 tahun. Apa kamu mau rahasiamu terbongkar di pelajaran berenang minggu depan? Menjadi nona kaya itu memang tidak mudah. Turunlah sana. Rere, Semangat. aku sudah berenang 2 putaran. Bagus, kamu lulus.
Hari ini kita belanja. Toko ini adalah tempat yang sering dikunjungi Fanny. Semua orang di sini mengenalnya. Yang harus kamu lakukan adalah jangan sampai pelayan toko tahu kalau kamu itu palsu. Aku tidak berani, aku bahkan tidak tahu pakaian jenis apa yang disukai Fanny di toko ini. Kalau hal seperti ini saja tidak bisa, bagaimana kamu bisa kembali ke rumah orang terkaya tanpa ketahuan? Fanny itu orangnya temperamental dan sangat arogan. Nona besar, Anda akhirnya datang juga. Bungkus semua model baru yang ada di toko kalian untukku. Baik, cepat-cepat. Nona, Anda ingin model yang seperti apa? Apa telingamu itu cuma pajangan? Atau kamu sudah tuli? Aku mau semuanya. Sifatnya masih tetap pemarah ya. Demi performa penjualan, aku rela berlutut di hadapannya. Cepat bungkus. Bagus sekali, sukses. Sekarang kita bisa membiarkan teman sekamar kita mengujinya. Kamu tidak akan membuat kesalahan lagi. Teman-teman, ini baju yang aku belikan untuk kalian. Ini dari toko favoritmu itu kan? Mahal sekali. Kami berjanji akan setia mengikutimu, Nona besar. Saat kamu kembali ke rumah orang terkaya di liburan musim panas nanti, ingat 500 miliar bagianku ya. Iya, aku tahu. Aku ingin keluar. Mereka datang membawakan makanan untuk kita. Dua orang palsu di asrama itu setiap hari berakting di depan kita. Melihat mereka pura-pura saja rasanya melelahkan. Halo, saya melihat brosur kalau di sini sedang membuka lowongan pekerjaan paruh waktu. Cantik sekali. Kamu kesini untuk melamar pekerjaan. Oh, maaf ya, lowongannya baru saja penuh. Ah, sayang sekali, maaf sudah mengganggu. Hati-hati di jalan. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, aku baru saja menyewa rumah dan sangat butuh pekerjaan ini. Aku tidak sengaja berbohong. Cuma kamu satu-satunya yang melamar. Kalau begitu, besok kamu bisa mulai bekerja. Hore, aku berjanji tidak akan mengecewakan harapan Anda. Kepolosan yang bodoh, memang benar-benar tipikal mahasiswa. Aku dapat pekerjaan. Kantin tutup untuk renovasi selama 3 hari. Mari kita beli mie instan untuk stok. Biar aku saja yang beli roti. Aku tidak pernah dengar kamu suka makan roti. Sekarang aku menyukainya, aku pergi dulu. Selamat datang. Kenapa dia lagi? Apa dia tahu aku berbohong? Ah, kamu, ini aku beri kamu roti yang hampir kadaluarsa. Fanny, ramah sekali ya. Jangan-jangan dia menyukaiku. Ditunggu kedatangannya lagi. Apakah kalimat itu kode agar aku sering datang ke sini? Aduh, jangan datang lagi dong. Kalau kamu merebut pekerjaanku, bagaimana aku bisa bayar sewa rumah? Seperti biasa. Ini roti yang hampir kadaluarsa untukmu. Ditunggu kedatangannya lagi. Artinya dia ingin aku datang setiap hari untuk absen ya. Roti. Bonusnya juga sudah ada di dalam. Ditunggu kedatangannya. Sekarang kalau dilihat-lihat, sepertinya dia juga tidak berniat merebut pekerjaanku. Kalian mau makan roti tidak? Aku yang traktir biar kalian lihat seberapa spesialnya aku di mata Fanny. Roti yang kamu beli beberapa hari ini sudah menumpuk seperti gunung. Kantin sudah buka kembali, bro. Ditraktir pun tidak mau. Aku mau. Kalau begitu aku juga mau. Ayo jalan. Wah, kali ini banyak orang ya. Seperti biasa, 3 porsi. Ini roti yang hampir kadaluarsa. Masing-masing dapat 1 porsi. Sudah dimasukkan ke dalam kantong. Apakah roti ini tidak hanya diberikan kepadaku saja? Bukan, semua sisa roti dari hari sebelumnya akan diberikan gratis hari ini. Jadi selama ini aku hanya kegeeran dan menaklukkan diriku sendiri. Pembayaran sudah masuk. Kami pergi dulu ya. Ditunggu kedatangannya lagi. Kalimat itu juga ternyata bukan cuma untukku. Ternyata aku yang bertepuk sebelah tangan. Oh iya, ini adalah aturan yang dilatih dari buku panduan karyawan. Wajib untuk diucapkan. Kami pergi dulu. Dia ini patah hati ya. Sama saja seperti orang yang bertepuk sebelah tangan. Kenapa hari ini dia belum datang ya? Permisi, apakah di sini ada mousse coklat? Tanpa disadari, aku mulai menantikan kedatangannya. Apakah dia akan datang lagi? Kami belum buka. Halo rekan kerja baru. Kamu kenapa bisa di sini? Karena merindukan roti di sini, jadi aku datang untuk bekerja. Cuma karena suka makan roti. Karena rindu, makanya harus bertemu setiap hari. Halo rekan kerja baru. Sebuah kesalahpahaman, sebuah perjuangan yang mengira bertepuk sebelah tangan, pada akhirnya berubah menjadi cinta yang saling mengejar satu sama lain. Kalau bukan karena tugas kelompok, siapa juga yang mau mencarimu? Nasi buruk, jauh-jauh dariku, jauh dari sebelahku. Yuhu, takut aku menghalangi keberuntungan cintamu. Menghalangi? Memangnya seberapa tinggi sih badanmu? Bukan begitu, baru putus sebulan sudah pamer foto cantik di sosmed. Kamu buru-buru amat. Oh, jadi menurutmu aku cantik dan kamu masih saja memperhatikan sosmedku setiap hari? Itu namanya riset tentang keburukan, tidak perlu dijelaskan. Wah, sudah punya pacar baru ya, sampai harus kirim bunga segala. Jangan-jangan kamu yang lagi mengejar orang lain. Selamat ulang tahun, Maya.
Terima kasih Fanny. Yuk pergi. Hah, ternyata buat Maya. Aku jadi penasaran nasib sial siapa yang harus bersamamu nanti. Kalau kamu punya penyakit gila, mending diobati. Dan satu lagi, jangan pakai baju couple yang kubelikan lagi. Kamu terlihat jelek memakainya. Kamu masih ingat saja ya, rupanya kamu cukup nostalgia. Iya, baju punyaku sudah kujadikan kain pel. Dia kalau ngomong kayak mau ngajak berantem. Aku juga mau sekali-kali hidup ketus begitu. Aku kirimkan PPT-nya padamu. Kenapa kamu lagi akting sakit? Lingkaran hitam matamu itu sudah mau sampai ke tulang selangka kalau... Kalau kamu nggak banyak bicara, apa kamu bakal mati? Kamu masih saja seperti yang dulu, menyebalkan sekali. Sudah aku bilang berapa kali, jangan pakai sepatu setinggi itu. Sekarang kakimu terkilir, mau nyalain siapa? Jadi menurutmu ini semua salahku? Aku pantas sakit, pantas kakiku terkilir. Ini kan aku lagi bantu membalut lukamu. Kamu merasa terpaksa melakukannya. Kalau nggak tahan ya putus saja. Oke, itu katamu ya. Siapa juga yang peduli dia suka atau enggak? Siapa lagi yang bikin kamu kesal? Yang bisa bikin emosi Vino naik turun begini cuma Fanny. Jelas-jelas sayang setengah mati, tapi mulutnya ketus banget, gengsi banget sih. Suka dia, lucu banget. Aku belum gila ya. Bukan masalah kamu suka atau enggak. Minggu lalu kamu sampai memohon-mohon padaku supaya kalian dijadikan satu kelompok. Ketua kelas masukkan aku satu kelompok sama Fanny. Kalian sudah putus sebulan masih belum bisa move on. Jangan banyak tanya, aku cuciin kaos kakimu seminggu. Enggak mau. 2 minggu, aku nggak terima suap. 1 bulan, deal. Jujurlah pada hatimu sendiri, jangan sampai menyesal pas dia sudah pergi, baru kamu menyesal di sini. Ayo makan. Kebetulan banget Fanny, kamu ngapain di sini? Harusnya aku yang nanya, kamu ngapain di sini? Aku tadi lagi jalan-jalan santai terus lewat toko kue tradisional kesukaanmu, jadi sekalian aku belikan sedikit. Jalan-jalan santai sejauh 10 km. Mau nggak? Nih ambil, aku pergi dulu. Kok baju couplemu yang sudah lama itu dipajang lagi? Wah, seleramu bagus juga, Fanny. Ini kue dari toko itu kan, enak banget. Kalian ngomong apa sih? Aku cuma bilang kuenya emang enak dan baju ini nggak jelek-jelek amat kok. Aku punya pacar yang perilakunya sangat ideal. Selamat hari jadi yang ketiga. Maaf sayang, akhir-akhir ini perusahaan sangat sibuk. Tidak apa-apa, satu hari ini saja tidak akan jadi masalah. Kamu benar-benar tidak marah. Ayo cicipi, apakah sesuai dengan seleramu? Bukankah perempuan biasanya sangat mementingkan perasaan? Sayang, hari ini kamu masak. Iya, hari ini kan hari jadi kita. Mana hadiahku? Aku lupa. Apakah kamu sudah tidak mencintai aku lagi? Bahkan hari jadi kita saja kamu tidak ingat. Apakah kamu ingin putus? Apa maksudmu? Setiap kali ada yang tidak memuaskan, kamu selalu bilang putus. Bisakah kamu sedikit mengerti aku? Akhir-akhir ini proyek perusahaan sangat banyak. Sebelum pacaran, kamu bilang akan memberiku perasaan ritual yang kuinginkan. Sekarang, memang benar. Kalau sudah didapatkan, tidak akan dihargai lagi. Lain kali aku akan membelikanmu yang lebih mahal. Siapa yang tahu apakah akan ada lain kali? Percayalah padaku, lain kali pasti akan kuganti. Aku tidak mau makan janji manismu lagi. Hai sayang. Ini teman kantorku, Kakak. Dia bagian desain. Halo. Hai, kalau begitu aku pergi duluan ya. Aku belum pernah dengar kamu cerita tentang dia. Dia baru saja bergabung 2 hari ini. Kami benar-benar hanya rekan kerja. Aku tahu. Ayo kita makan. Perutku sudah sangat lapar. Saat ada lawan jenis di sekitarku, dia seolah tidak peduli sama sekali. Cuaca sedingin ini kenapa kamu datang? Siapa dia? Kenapa rekan kerja harus sedekat itu? Apakah dia menyukaimu? Kamu ini apa-apaan sih? Bicara saja tidak boleh. Aku hanya terlalu mencintaimu. Kamu hanya tidak percaya padaku. Iya, pasti pulang sebelum jam 10 malam. Jangan buru-buru menyuruh pulang. Halo. Aku benar-benar iri pacarmu sangat penurut dan tidak pernah mengejarmu pulang. Iya, tapi setiap kali keluar harus lapor. Di tengah-tengah acara masih aja ditelepon untuk diperiksa. Kalau pacarku hanya berpesan agar aku hati-hati saat pulang. Nah, ini baru namanya pengertian. Setiap kali keluar kumpul, dia tidak pernah menelpon untuk memeriksa, juga tidak menentukan jam berapa harus pulang. Kenapa kamu tidak angkat panggilan videoku? Bukankah 10 menit yang lalu baru selesai menelpon? Lalu kenapa kamu belum pulang? Kamu sama siapa? Ada perempuan tidak di sampingmu? Hari ini ada acara kantor, kan sudah kubilang tadi. Cepatlah pulang dan jaga jarak dengan lawan jenis. Bos, aku ke toilet sebentar ya. Cepat angkat teleponnya, pacarmu sampai menelpon ke ponselku untuk mencarimu. Maaf ya, maaf. Bukankah sudah kubilang ada acara kantor? Kenapa kamu sampai menelpon bosku? Aku mengirim pesan tidak dibalas, video tidak diangkat. Bagaimana aku tahu kamu bicara jujur atau Di antara tidak? kita bahkan tidak ada kepercayaan dasar. Demi kamu, aku tidak punya kontak lawan jenis manapun. Setiap hari jadi harus kuingat di luar kepala. Asal belum pulang kerja saja, langsung ditelepon terus-menerus. Aku sudah muak dengan hidup kita. Kita putus. Tidurlah, nanti kalau sudah sampai rumah aku bangunkan. Cinta yang tulus tidak pernah butuh pembuktian. Dia percaya padaku dan aku percaya padanya. Itu sudah cukup.
Dulu dipanggil Vino, sekarang sudah jadi CEO Vino. Dengar-dengar nilai pasar merekmu tahun ini mencapai puluhan juta. Cuma sedang beruntung saja. Mantan pacarmu pasti menyesal setengah mati. Sudah aku bilang jangan naik bus, kan jadi telat begini. Maaf ya, kami datang terlambat. Bus di kota lambat sekali, maaf ya. Melihat mantan pacar yang pernah menyakitiku hidup susah, bagaimana perasaanku? Pusing sekali naik bus. Kenapa kamu tidak naik taksi saja? Naik taksi, memangnya kamu yang bayar? Pacar sahabatku sudah beli mobil sejak tahun kedua kuliah, sedangkan kamu Rere, aku akan berusaha. berusaha mendekam di rumah demi mimpi jadi senimanmu itu. Segera lulus, aku butuh waktu. Siapa yang memberiku waktu? Di usia terbaikku, haruskah aku menemanimu tinggal di kontrakan sempit ini? Setelah hari itu, kami putus. Dengar tidak mantanmu, Rere, dia cari pacar orang kaya tapi malah kena tipu. Penipu di masyarakat ini memang banyak. Rere, ini suamimu. Iya, kami baru saja menikah. Wah, bahagia sekali ya. Rere, belakangan ini kamu sibuk apa? Kami berdua buka toko sarapan kecil-kecilan. Belakangan ini bisnisnya lumayan. Toko sarapan, pasti capek ya. Ada pasangan yang menemani, apa perlu yang ditakutkan dari rasa capek? CEO Vino, ayo katakan sepatah dua patah kata. Aku memang punya sesuatu yang ingin dikatakan. Rere, selamat atas pernikahanmu. Memang beda ya kalau sudah jadi bos, auranya luar biasa. Bukan aku yang luar biasa, tapi dia menemaniku dari tidak punya apa-apa hingga menjadi seperti sekarang. Aku pulang dulu. Di luar hujan, aku pesankan taksi ya. Bukankah halte bus ada di bawah? Tidak apa-apa. Setahun lalu saat toko gaun pengantinku baru buka, Bukankah kamu sudah janji aku boleh pilih gaun yang aku suka? cuma dipakai sekali harganya 20 juta, mending uangnya buat beli yang lain. Justru karena cuma sekali, aku ingin pakai yang terbaik. Selamat, hari ini adalah pembukaan toko baru. Anda adalah pelanggan ke-52. Gaun ini kami berikan harga spesial 5 juta saja. Benarkah? Kalau begitu besok kami ambil. Terima kasih. Wah, kita beruntung sekali. Dia itu Rere kan, mantan pacarku. Kamu tahu kenapa kamu tidak marah? Marah kenapa? Aku punya masa sekarang dan masa depan bersamamu. Buat apa mengungkit masa lalumu? Aku hanya ingin memberikan berkat pernikahan untuk temanmu. Ternyata cara terbaik untuk melepaskan adalah dengan merasa tenang. Saat gaun itu diturunkan, duri di hatiku pun ikut tercabut. Ingat ya, pulang nanti belikan kue itu. Saat aku menoleh kembali, aku sadar tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Aku juga berpikir begitu. Bau apa ini? Kapan asrama kita jadi sebersih ini? Deterjen cairku, siapa yang pakai? Pasta gigi yang baru kubeli cuma sisa setengah. Bukan aku ya, topi yang kutaruh di kepala tempat tidur juga Di hilang. asrama ini kan cuma kita bertiga yang tinggal. Siapa ya kira-kira? Si Maya kan izin pulang 1 semester, nggak mungkin ada orang lain yang diam-diam tinggal di sini kan? Jangan bicara begitu, menakutkan tahu. Sepertinya nanti pintu asrama harus kita kunci terus. Pisang yang kubeli kemarin juga hilang. Udah aku makan habis. Ayo cepat pergi makan saja. Mungkin saja itu petugas asrama yang mengambilnya pas pemeriksaan kamar. Sore ini mereka ada 3 kelas. Aku bisa tidur sebentar lalu pergi sebelum jam 6. Sudah tidur semua. Aku bisa tidur di kasur yang kosong. Aku harus pergi sebelum mereka bangun besok pagi. Duh, mau ke toilet. Rere, kamu mau ke toilet juga? Wah, jadwal kuliah mereka hari ini padat sekali. Aku bisa bebas beraktivitas. Pinjam tabletnya si Fanny buat nonton drama. Makan camilannya Maya sedikit. Penjepit rambut Rere ini lucu juga ya. Masih ada waktu 2 jam lagi. Lanjut mandi pakai ember Fanny, handuk Maya, dan pasta gigi Rere. Kok guru tiba-tiba memajukan jam pulang sih? Ayo balik main game. Loh, kok mereka pulang lebih awal? Penjepit rambutnya kok sama persis dengan... Duh, bau apa ini? Alergi hidungku kambuh lagi nih. Ya ampun Fanny, kenapa tabletmu diletakkan di atas makanan begini? Camilanku, siapa yang makan? Penjepit rambut itu milikku. Ternyata benar-benar ada parasit di asrama kita. Kakak senior si gadis keong atau si parasit yang gak mau sewa kamar?
Aku baru saja lulus, belum bisa tinggal di sekolah lagi, tapi sewa di luar mahal sekali. Adik-adik kelasku yang baik hati, tolonglah. Membantu kami bersih-bersih dan tinggal diam-diam di asrama kami bukan alasan untuk menipu orang. Hah? Ada akun yang terus-menerus memposting rutinitas asrama dan pura-pura jadi orang kaya. Kalian salah paham, bukan aku cuma menumpang tinggal. Jelaskan saja nanti ke dosen pembimbing. Bukan aku, benar-benar bukan aku. Hai. Lain kali kalau ke asrama kami lebih hati-hati ya, ini jadwal kuliah yang baru. Tenang saja, aku nggak akan merepotkanmu lagi. Fanny, aku pergi ambil yogurt kesukaanmu ya. Kalian lihat deh, baju yang dipakai Vino itu sudah dipakai dari semester 1 sampai sekarang semester 3. Kan gitu, Fanny punya pacar kayak gitu apa nggak malu-maluin? Aku kasih tahu ya, terakhir kali aku ketemu dia di kantin. Masa laki-laki makanya sedikit? Porsi penuh harganya 15.000 kan? Saya nggak butuh sebanyak itu. Tapi kamu nggak bisa balikin lauknya. 8.000 ya, sudah saya bayar. Uang 15.000 saja dipermasalahkan sampai begitu. Kasihan banget Fanny. Fanny, kamu itu suka dia karena apa sih? Karena dia lebih tua? Karena dia jarang mandi? Hahaha. Kalian jangan bicara sembarangan Fanny, ya. kamu harus hati-hati sama cowok kikir. Jangan sampai nanti kalau putus kamu disuruh ganti rugi uangnya. Payah banget pacaran kok sampai dicatat segala. Benar-benar deh cowok kikir yang menyebalkan. Jangan sembarangan ya menebak tentang pacarku. Hubungan kami sangat baik. Wah, menunya banyak banget. Bukannya kamu bilang ingin mencoba semuanya? Kamu baik banget. Terus kamu makan apa? Daging sapi dan nasi. Ini hadiah ulang tahun buat kamu. Ini kan HP baru yang paling aku inginkan. Sayang, kamu baik banget. Hari ini aku yang traktir kamu makan enak deh. Oh, jadi begitu ceritanya. Ternyata dia membelikanmu 3 porsi makanan. Tentu saja, itu kan daftar keinginan Fanny. Dia makan mie instan sendiri demi memberikan makanan enak buatku. Kalau gitu, Vino minimal belilah baju baru. Ya, aku memang pelit kalau buat diriku sendiri, tapi Fanny nggak boleh merasa kekurangan sedikit pun. Terima kasih sayang. Gadis-gadis, aku membawakan kalian gorengan sisa tahun baru. Bibi, Anda siapa? Nah, aku ibu asrama yang baru sekaligus ibunya Rere. Terima kasih Bibi. Mama, teman sekamarku belum tahu kalau Mama jadi ibu asrama di Ya, sini. makanya mama datang supaya bisa kenalan. Oh iya Rere, nanti malam jangan ikut seminar AI itu. Ikut mama saja menemui paman keduamu. Dia itu pemilik toko percetakan loh. Aduh, iya Ma, aku tahu. Keluargaku orang lokal sini, ibuku sudah tua dan tidak punya penghasilan, makanya dia minta tolong koneksi supaya bisa jadi ibu Oh asrama. begitu, bagus juga ada yang menjagamu. Seminar nanti malam itu bobotnya cukup tinggi loh. Aku ikut kata Mama saja, setelah lulus tahun ini cari kerja lewat kenalan saja lebih stabil. Nanti malam pembimbing ulang tahun. Ketua bilang kita patungan untuk makan malam bersama. Boleh, tapi aku tidak punya uang, aku minta Mama dulu. Ma, nanti malam pembimbing ulang tahun, kami mau makan bareng. Kamu sudah mau lulus, apa urusannya lagi dengan pembimbing? Daripada buat makan, mending uangnya ditabung. Jangan sedikit-sedikit minta uang Ya sudah, ke mama. aku tidak jadi pergi kalau begitu. Kayaknya ibumu tidak setuju. Kamu masih mau pergi? Tentu saja, bisakah kamu menalangi bagianku dulu? Nanti setelah gajiku dari kerja part-time cair, langsung aku ganti. Oke, kamu benar-benar gigih ya. Kita tidak bisa selalu menuruti semua kata orang tua. Di kota kita baru buka mall, begitu lulus cepatlah pulang. Kalau masuk lebih awal, kamu bisa jadi manajer di sana. Aku tidak mau, aku ingin di kota besar ke Jakarta. Kamu mau membuat mama mati jantungan ya? Nanti di sana bayar sewa saja kamu tidak akan mampu. Fanny, dosen pembimbing merekomendasikanmu makan di perusahaan besar di Wah, Jakarta. beruntung sekali. Kesempatan itu cuma 1 dari ratusan orang. Ini bukan sekedar keberuntungan, karena aku ikut seminar, aku paham tren industri masa depan. Saat makan malam ulang tahun dosen, aku menunjukkan kemampuanku. Fanny, Jakarta butuh talenta dengan pemikiran sepertimu. Nasihat dosen itu berbobot, visinya jauh melampauiku. Inilah yang disebut dengan pergaulan berkualitas. Dia bilang Jakarta bagus untuk berkembang, jadi aku ingin ke sana. Ternyata selama ini kamu sedang membangun jalanmu sendiri, kamu bukan tidak penurut, kamu hanya mendengarkan apa yang benar. Seseorang harus punya kemampuan untuk tidak patuh. Satu-satunya orang yang bisa bertanggung jawab atas hidupmu adalah dirimu sendiri. Ini milikmu. Wah, aku lulus, aku lulus. Tina, aku lulus gunting batu kertas. Kamu juga lulus kan? Peringkat pertama satu angkatan. Lulus? Kita satu jurusan. Menurutmu kita bakal satu asrama nggak ya? Bakal ada cowok ganteng nggak ya? Hani, aku nggak berencana lanjut kuliah. Kenapa? Aku takut dia bakal balik lagi. Aku harus menghindarinya. Keluarga Tina nggak pernah bahagia. Bagi dia, pergi kuliah itu adalah sebuah kemewahan. Ngabisin duit buat kuliah, emangnya bisa dapat duit berapa? Gimana kalau aku menghilang aja? Apa semuanya bakal berhenti? Jangan bilang gitu. Pas kita lulus nanti kita cari kota di pinggir pantai terus tinggal bareng di sana. Oke, tinggal bareng kamu. Fanny kan nggak usah nyari Tina lagi, dia udah pergi tadi malam.
Baru mulai kuliah kok kamu nangis? Maaf ya, ngerusak suasana. Kamu tidur di kasur bawah ya? Aku Rosi. Aku Fanny. Kalau ada apa-apa cerita aja ke aku. Cuma Tina yang pernah ngelakuin itu ke aku. Kamu orang sini ya? Bukan, rumahku di kota pinggir pantai. Pinggir pantai, itu tempat yang paling pengen dikunjungi Tina. Kalian juga tinggal di sini? Seandainya Tina kuliah, dia pasti bakal suka sama Rosi. Aku ke perpustakaan dulu ya. Sejak Tina pergi, aku nggak pernah mau deket sama orang lain lagi, lebih suka sendirian. Cih, sok rajin banget sih. Iya, siapa yang tahu dia beneran ke perpustakaan atau kemana? Rosi, apa-apaan sih? Lagi bersihin sampah. Kamu kan baru kenal Fanny, ngapain sih belain dia? Mulai sekarang nggak ada yang boleh gangguin Fanny. Dulu Tina juga selalu jagain aku kayak gitu, tapi Rosi kenapa dia deketin aku? Aku kangen banget sama kamu. HP Rosi, apa ini kebetulan? Aduh, aku lupa bawa HP. Aku ada urusan, pergi dulu ya. Tina itu Rosi, tapi kenapa dia nggak mau ngaku? Fanny, ikutan lomba foto yuk. Kamu foto siapa? Aku foto Rosi, lihat deh, cantik kan? Cantik banget, tapi ini... Nggak usah sampai terharu gitu lihat fotoku. Di lengan kanannya ada tanda lahir bentuk hati. Iya, pas aku foto dia nggak mau, katanya jangan disebarin, mending aku hapus aja. Ya Tina. Ternyata kamu di sini. Fanny, kamu kenapa? Kamu Tina kan? Kamu nggak apa-apa, Fanny. Aku Rosi. Kamu Tina kan? Jawab aku, iya atau bukan? Oke, kalau kamu bukan dia, kita bukan teman lagi. Gunting kertas batu. Astaga Tina, sakit nggak mukanya karena operasi plastik? Enggak kok, ibuku bohong kalau aku udah pergi supaya aku bisa lepas dari masalah itu. Pas lulus nanti kita tetap pergi ke tempat pinggir pantai itu ya? Iya, Tinggal bareng kamu. Nanti jam 1 kita main badminton ya. aku baru saja ambil paket. Bukannya kamu lagi perang dingin sama pacarmu? Siapa bilang itu pacarku? Aku hanya TTM. Fanny dan teman dekat laki-lakinya pergi main. Hari ini ada gosip besar nih. Pacar Fanny kasihan banget. Main biliar yuk. Menjadi TTM itu partner terbaik. Bersama TTM rasanya lebih leluasa dan tidak banyak tekanan. Aduh, kok tidak bisa dapat lagi sih? Percaya nggak, hadiahnya ada di tanganku. Wah, kapan kamu belinya? Buang-buang uang saja. Fanny, kamu nggak ngerasa bersalah sama pacarmu? Enggak kok, kami merasa status pacaran membuatku menuntut dia terlalu tinggi. Jadi kami memutuskan untuk jadi TTM saja. Kenapa mie ini pakai daun bawang? Nggak mau makan? Maaf, lain kali aku ingat. Hari ini hari apa? Bahkan hari jadian saja kamu lupa. Kamu malah pesan salmon, aku kan benci itu. Apa hubungan kita harus dirusak karena hal sepele begini? Iri banget sama pasangan kayak gitu. Kami bukan pasangan, kami hanya TTM. Setelah dipikir-pikir, kita jadi TTM saja ya. Kalau jadi pacar terlalu ribet, mending jadi TTM. Gawat, kita sudah menyebar gosip palsu. Oh, ternyata kalian yang menyebarkan reputasiku. Maya, aku ambilkan formulir pengajuan beasiswa bantuan dana untukmu. Ayo cepat diisi, waktunya sebentar lagi habis. Aku tidak mau. Kenapa? Kamu kan memenuhi semua syaratnya. Kondisi keluargamu sulit, jadi tidak bisa. Cukup, tidak usah dibahas lagi. Aku sudah mengisinya dari awal. Puas kan? Tidak perlu sok peduli. Maya, kenapa ya? Mungkin aku tadi terlalu terburu-buru sampai tidak memikirkan perasaannya. Tidak apa-apa, kalau nanti kita terus bersikap baik kepadanya, dia pasti akan mengerti. Bibi, tolong ambilkan 1 sosis bakar. Satu harganya 3.000, kalau 2 harganya 5.000. Kamu mau berapa? Kalau gitu saya mau 2, tapi nanti tolong bilang ke Maya kalau sosis bakarnya gratisan, lalu berikan kepadanya ya. Oke, mengerti. Ini sosis bakarmu. Bibi, saya tidak pesan sosis bakar. Ini gratis, badanmu kurus sekali, makan yang banyak Terima ya. kasih Bibi. Bukankah dia itu dibantu oleh Fanny, tapi dia malah pura-pura tidak tahu. Sudah dikasih hati, minta ampela. Kok kita tidak dapat sosis gratis ya? Aku tidak mau makan makanan hasil belas kasihan. Maya, aku tidak bermaksud begitu. Maya terlalu sensitif.
Maya, kemarin-kemarin aku tidak memperhatikan perasaanmu. Anggap saja ini sebagai permintaan Wah, maafku. bukankah ini kemeja yang waktu itu Maya bilang bagus saat kamu memakainya? Fani, kamu baik sekali sampai rela memberikannya. Bagus dari mananya? Kamu memberikan baju bekas pakai untukku. Memangnya aku tukang rongsokan? Bukan begitu, baju ini. Fani, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hari ini aku dapat giliran shift malam di minimarket. Kalau ada pemeriksaan kamar, tolong bilang aku sedang di kamar mandi ya. Maya, kamu pulangnya nanti kemalaman. Agak bahaya, banyak berita buruk tentang orang yang jalan sendirian di malam hari. Fani, tidak usah sok menasihatiku dan memamerkan kelebihanmu. Sudahlah, jangan urusi Maya lagi. Dia tidak tahu terima kasih. Rasa minder di hatinya terlalu kuat, tidak ada yang bisa mendekatinya. Tahu begini, seandainya saja aku mendengarkan ucapan Fani tadi. Hai manis. Ah, kamu siapa? Ayo ikut abang makan camilan malam. Kamu siapa? Pergi. Kalau kamu tidak pergi sekarang, kamu bakal makan malam di kantor polisi. Sial, pergi ayo pergi. Ayo cepat pakai bajunya. Ini kan baju yang baru dibeli. Kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk bicara waktu itu. Maafkan aku, selama ini aku penakut, minder, sensitif, tapi juga keras kepala. Tapi kami akan selalu memilih untuk bersamamu, tidak akan pernah meninggalkanmu. Ayo pulang, tahu begini harusnya dari awal kamu dengar ucapan kami. Kalian tadi ketemu orang jahat tidak takut ya? Mau gimana lagi? Kalian ngapain sih bongkar-bongkar tas sekolahku? Oh, lipstikku hilang jadi kami cari-cari. Lipstikmu kan ada di sini. Oh, ini tasmu. Kenapa kalian selalu jahat dan mengucilkan aku? Apa salahku? Di sini nggak ada penonton, jadi nggak usah nangis. Kalau nggak tahan pindah asrama aja. Ngapain sih pakai acting nangis segala? Tahu tuh. Rere akhirnya pindah juga. Ada kabar baru. Ku dengar asrama kita akan kedatangan anak dari kepala sekolah, kaya dan juga cantik. Untung aja aku udah maksa Rere buat pindah. Bener juga. Halo semuanya. Wah, kamu Fani kan? Sini biar aku bantu beresin barang-barangmu. Aku bawa hadiah lipstik buat kalian. Makasih ya Fani. Warna lipstik ini pasti bagus banget. Aku udah nyari banyak kerjaan sampingan, nanti aku kirim kontaknya ke kalian. Ibuku merekomendasikan proyek magang sekolah ke aku. Aku udah daftarin buat kalian berdua. Wah, ini lebih bagus. Ibunya Fani kan kepala sekolah. Terus proyeknya tentang apa? Kamu kenapa? Akhir-akhir ini gigiku sakit, kena dingin atau panas langsung ngilu. Kalau gitu kamu jangan makan sembarangan dulu ya. Ini aku ada obat buat kamu. Makasih ya Fani. Wah, hotpot tempat Fani traktir tadi enak banget ya. Kalian pergi makan bareng, kenapa nggak aja aku? Bukannya kamu sendiri yang bilang ke Fani kalau akhir-akhir ini nggak bisa makan makanan pedas. Fani, apa maksudmu? Aku kan cuma perhatian sama kamu. Aku udah kasih kamu obat. Kenapa kamu malah galak banget ke Maya, aku? siman aja deh kelakuan busukmu itu. Fani itu orang baik tahu. Benar, jangan coba-coba licik di depan Fani. Terlaluan banget sih dia. Kita nggak usah ladenin dia lagi. Fani, perutku sakit banget nih. Tolong mintain izin ke dosen ya. Maya minta aku buat bantu absenin, tapi aku nggak berani. Maksudnya apa coba? Dia kan tahu sendiri kalau dosen ini galak banget. Mulai sekarang nggak usah pedulikan Maya lagi. Kenapa dari dulu kita nggak sadar kalau dia itu orangnya kayak gitu? Maksud kamu apa sih? Sejak kamu datang ke asrama kamu selalu nyudutin aku. Aku nggak ngerasa kayak gitu tuh. Di sini nggak ada penonton, jadi nggak usah nangis. Kalau nggak tahan, pindah asrama saja. Apa maksudmu acting nangis kayak gini? Semua yang pernah kamu lakuin ke orang lain sebelumnya bakal berbalik ke dirimu Kamu sendiri. tahu apa? Maya, kamu udah kelewatan ya. Bisa nggak sih bersikap lebih sopan? Dulu kamu fitnah Rere mencuri lipstik, sekarang kamu malah jahatin Fani. Bukan gitu, dia yang mengucilkan aku. Siapa juga yang bakal percaya? Yuk Fani, kita pergi aja. Kamu terlalu keras buat menjatuhin aku, makanya caramu kelihatan buruk banget. 2 kopi dibungkus ya. Tunggu sebentar. Rere, gimana kabar teman sekamar barumu? Gak ada yang lebih buruk daripada kamu. Kalau kamu sendiri gimana? Teman sekamar Dia barumu cuma membalasmu dengan cara yang sama seperti kamu memperlakukan aku dulu. Kenapa? Segitu aja kamu udah gak tahan. Kamu kenal sama Fani? Kami itu sahabat dekat. Yuk jalan. Kami tunggu kamu di asrama ya, Maya. Kompetisi menulis tahun ini hanya ada satu kuota. Siapa yang mau mendaftar? Saya mau daftar. Guru, apa keuntungan kalau dapat juara pertama? Bukankah dia tahun lalu sudah pernah menang penghargaan? Benar, tidak bisakah kesempatannya diberikan orang lain? Sama seperti tahun lalu ada hadiah uang dan penambahan poin. Kalau begitu saya juga mau. Fani, poin nilaimu kan sudah berlebihan dan kamu sudah dapat banyak beasiswa sampai tanganmu lemas. Fani, kamu ini terlalu kompetitif deh. Fani, bersyukurlah sedikit, jangan terlalu berambisi besar. Orang yang malas dan pasrah atas dasar apa menyalahkan usaha orang lain? Fani, kenapa kamu masih menghafal kosakata? Bukankah kamu baru saja lulus ujian? Aku sedang bersiap untuk ujian tingkat 6. Fani, itu cuma tahu cara belajar mati-matian. Si raja kompetitif jangan hiraukan dia. Yuk pergi main game. Kamu tidak makan tapi malah belajar. Bukankah kita sudah selesai ujian di tengah semester? Oh, aku sedang bersiap untuk ujian sertifikasi mengajar. Fani, apa kamu dan kami berada di dimensi yang sama? Mie instanmu saja sampai sudah dingin. Selama 4 tahun kuliah, apa perlu punya ambisi sepadat itu? Tidak paham dan juga tidak mau menghargai. Ayo pergi karaoke setelah makan. Ayo. Di kru bilang kalau menari di acara malam tahun baru bisa menambah poin. Kalian mau ikut tidak? Aku malas. Aku juga tidak mau pergi.
Aku ikut, poin nilaiku masih belum cukup. Kan lihat saja selalu ada orang yang ingin cari perhatian. Kamu ini terlalu memaksakan diri deh, flow seberat itu masih saja mau pergi. Siapa yang mau mendaftar jadi sukarelawan perpustakaan? Ada subsidi 800 per bulan. Guru, saya ikut. Teman mau bergabung dengan klub street dance kami tidak? Ada tambahan poin. Saya ikut. Klub drama sedang menerima anggota baru. Saya ikut. Ikut. Ada yang mau bergabung dengan klub skateboard kami? Saya ikut. Apa Fanny punya KPI selama kuliah sampai sekompetitif Tahun itu? yang baru pilihannya adalah tidak bersaing atau kalau kamu mau bersaing harus jadi nomor 1. Jika melihat nilai gabungan secara keseluruhan, Fanny, kamulah yang ikut kompetisi. Terima kasih guru. Payah. Bagi yang poin nilainya sudah cukup tahun ini, silakan angkat tangan. Kalian bisa langsung mengikuti magang. Poin nilaiku tidak cukup. Bagi yang tidak cukup, silakan lanjut mengambil poin nilai. Jika tidak kelulusan, kalian akan ditunda. Menyebalkan sekali. Untuk jurusan kita, bagi yang memiliki sertifikasi mengajar akan diprioritaskan. Silakan angkat tangan. Saya memiliki kuota rekomendasi internal untuk magang. Yang punya sertifikasi bahasa Inggris tingkat 6, silakan angkat tangan. Kenapa ketat sekali sih? Fanny, kamu yang pergi ya. Gaji pokoknya dijamin 20 juta per bulan. Usaha akan membantumu mengeliminasi orang-orang yang tidak sefrekuensi. Putus, aku mau putus. Ada apa? Pacarku itu beneran cuma bisa digambarkan dengan 2 kata, nggak punya emosi, sama sekali nggak ada kelakiannya. Itu kan 3 kata. Waktu makan ketemu anak kecil yang kesiram air ke badannya, dia malah senyum-senyum aja. Itu namanya emosinya stabil kali. Putus, aku mau putus. Kok dialog ini kedengarannya familiar ya? Vino itu sama sekali nggak ada lembut-lembutnya, galak banget. Vino, pacarku juga namanya Vino. Cepetan keluarin fotonya. Kalian berdua pacaran sama orang yang sama. Beneran. Tapi denger dari deskripsi kalian sifat mereka berdua sama sekali nggak mirip. Nama lengkapnya siapa? Vino Pratama. Saputra. Kembar. Mirip banget ya. Cloning kalau pacaran, masa pacarannya sama anak satu kamar asrama yang sama juga? Ini kakak kembarku, kami berdua dari kecil emang selalu beda pendapat. Menurutku kakakmu lebih kelihatan cowok banget dibanding kamu. Kalau aku malah merasa adiknya lembut banget. Gimana kalau kita tukeran pacar buat 1 hari? Nggak bisa, memangnya kita ini apa? Lagian kan nggak ngapa-ngapain, cuma mau lihat sebenarnya kita ini lebih cocok sama sifat cowok yang kayak gimana. Iya, bener banget. Muka pas-pasan kayak aku begini emang bisa kalian manfaatin. Wah, kamu udah nemenin aku belanja 3 jam dan nggak ngeluh sama sekali. Kamu suka langsung beli aja, yang penting kamu senang pas belanja. Adiknya sabar banget, sempurna banget. Pesan daging bebek, usus bebek, sama daging sapi. Kamu mau makan apa? Pesan aja sesukamu. Dominan banget. Aku makan yang pedas, nggak makan daging kambing karena alergi. Oke, oh iya, aku mau cerita. Pas tahun pertama kuliah, aku sendirian nyelamatin seorang cewek dari 5 orang preman, dan aku sama sekali nggak luka loh. Kalian tadi pas masuk bawa tas banyak ini, saya harus periksa dulu apa ada barang toko yang terbawa. Gila ya, panggil manajer kamu ke sini. Diperiksa juga nggak apa-apa, yang penting nanti setelahnya dia minta Nggak maaf. bisa dong, atas dasar apa dia ngobrak-ngabri tas kita? Ini kan biar cepat selesai dan nggak perlu buang-buang waktu adu mulut sama dia. Kalau dia pacarku asli, dia pasti udah langsung maju ngebelain aku. Loh, kok badanku bentol-bentol merah? Aduh, maaf banget ya, daging sapi tadi ketuker sama daging kambing. Kalian gimana sih kerjanya? Aku bakal urus masalah ini sampai tuntas. Saya kan cuma bagian nganter makanan, lagian kan nggak sengaja. Kamu harus tanggung jawab. Vino, aku mau cepat-cepat ke rumah sakit aja. Nggak bisa, aku harus selesaiin urusan ini dulu sama dia. Harus banget ya berantem bener salah sekarang. Kalau itu Vino pacarku, dia pasti bakal tenangin emosiku dulu. Aku kangen Vino. Ternyata sifat yang beda, cara menyelesaikan masalahnya juga beda. Kamu nggak apa-apa kan? Sini aku antar ke rumah sakit. Beberapa hari ini harus jaga makan ya, jangan makan yang pedas. Aduh, ternyata cowok yang terlalu lembut emang gak cocok buat aku. Tina, kamu tadi ditindas ya. Sini aku bantu datengin tokonya buat minta Gak penjelasan. usah deh, ternyata emang kamu yang paling cocok sama sifatku yang kayak cabai rawit ini. Iya, gantungan boneka di tas ini siapa yang ngasih ya? Bukan aku juga. Aneh banget. Yuk jalan. Fanny, cepat atau lambat, kamu bakal bersamaku.